Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Amira Altaf, NPM A1A01985 dari kelas 6C. Pembelajaran sastra yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Ciri-ciri dan genre sastra. Pengertian genre sastra. Genre dalam KBBI artinya jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya. Genre dapat dipahami sebagai suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Lukens tahun 1999 halaman 13. Menurut Rebecca Lukens tahun 1993, genre adalah suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Menurut Michael tahun 2003, genre adalah tipe atau kategori pengelompokan karya sastra, biasanya berdasarkan style, bentuk, atau isi. Dapat dipahami bahwa genre itu adalah suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki seperangkat karakteristik umum. Karakteristik umum itu bisa berbentuk sejumlah elemen yang memiliki kesamaan sifat, dan elemen-elemen itu menunjukkan perbedaan dengan elemen yang ada pada genre lain. Misalnya, pada genre cerita fiksi di dalamnya terdapat elemen struktural seperti alur cerita, penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Namun di dalam genre puisi terdapat elemen struktural seperti rima, irama, diksi, imaji, dan lain-lain. Dalam contoh tersebut dapat dilihat antara kedua genre tersebut menunjukkan eksistensi yang berbeda-beda. Menurut Rebecca Lukens, secara garis besar terdapat 6 jenis genre sastra anak, yaitu realisme. Realisme dalam karya sastra dipahami bahwa cerita yang dikisahkan mungkin saja ada dan terjadi, namun tidak harus ada dan terjadi. Dalam genre ini, peristiwa diceritakan secara masuk akal dan logis, dengan berbagai peristiwa, aksi, dan interaksi yang seolah-olah benar-benar terjadi. Selain isi dan jalan cerita yang masuk akal, cara penyelesaiannya pun juga masuk akal dan dapat dipercaya. Ciri-ciri genre realisme. A. Mengemukakan kenyataan secara objektif. B. Melukiskan dunia kenyataan dan segala-galanya, digambarkan seperti apa yang tampak, tidak kurang tidak lebih. C. Yang diungkapkan para pengarang realis adalah hal-hal yang nyata yang pernah terjadi, bukan imajinatif belaka oleh pijar imajinasi dan plastis bahasa yang memikat. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam genre realisme, yaitu cerita realisme, cerita binatang, realisme historis, dan realisme olahraga. Fiksi formula. Fiksi formula merupakan jenis sastra yang memiliki pola-pola tertentu yang membedakannya dengan jenis lain. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Nurgiantoro tahun 2005 halaman 18. Ciri-ciri fiksi formula. A. Fiksi formula seolah-olah telah memiliki formula, rumus pola alur, pola karakter, dan lain-lain yang bersifat stereotip, walaupun hal itu tidak mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis. B. Fiksi formula menggabungkan plot yang telah sering digunakan kembali agar mudah dikenali. Cerita fantasi. Nurgiantoro mengatakan bahwa cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut atau hampir seluruh ataupun hanya sebagian cerita. Dengan demikian, cerita fantasi adalah sebuah karangan yang dibuat dengan daya imajinasi atau khayalan seseorang yang di dalamnya terdapat berbagai kisah.
Ciri-ciri cerita fantasi antara lain: A. Cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. B. Tokoh dan latar adalah ciptaan penulis dan tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. C. Cerita fantasi memiliki tema keajaiban seperti sihir, supernatural, atau futuristik. D. Ide cerita terbuka mengikuti daya khayalan penulis. E. Rangkaian peristiwa cerita fantasi memakai latar yang tidak terbatas dimensi, ruang, dan waktu. F. Tokoh di dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik, serta jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis cerita fantasi. A. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua bagian, yaitu fantasi total dan cerita fantasi irisan. B. Cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi latar sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Sastra tradisional. Sastra tradisional atau tradisional literatur merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Mitchell, tahun 2003, halaman 228. Menurut Mitchell, tahun 2003, halaman 228, cerita-cerita tradisional pada umumnya menampilkan tokoh yang bersifat sederhana dan stereotip yang mempresentasikan kualitas sifat kemanusiaan tertentu. Dilihat dari segi alur, cerita tradisional pada umumnya bersifat linear dan hanya menampilkan satu jalinan kisah. Jadi, sama halnya dengan penokohan, pengaturan cerita tradisional juga bersifat sederhana. Selain itu, di sana-sini di sela-sela alur cerita juga lewat karakter tokoh diselipi dengan pesan-pesan moral dan pandangan tentang kebenaran. Ciri sastra tradisional. A. Umumnya tidak diketahui pengarangnya karena kemunculannya pun tidak disengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu dan tidak sekaligus seperti halnya penulisan sastra dewasa ini. B. Berupa cerita tradisional yang merupakan milik masyarakat. C. Diwariskan secara lisan dan bersifat personal karena tiap pencerita memiliki kebebasan untuk memilih berbagai bentuk kebahasaan sesuai dengan seleranya. D. Dapat berubah-ubah, dalam arti para pencerita dapat menambah atau mengurangi, atau dapat karena lupa atau disengaja sebagian dari cerita. E. Pada umumnya alur bersifat linear dan sederhana karena hanya menampilkan satu jalinan kisah. Jenis cerita yang dikelompokkan dalam genre sastra tradisional yaitu fabel, dongeng rakyat, mitos, legenda, dan epos. Puisi. Puisi adalah karya sastra yang lebih mengutamakan keindahan kata-kata dalam bahasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi diartikan sebagai bahasa yang dibentuk dari rangkaian kata-kata untuk membangkitkan kesadaran orang akan pengalaman hidup. Ciri-ciri umum puisi. A. Penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. B. Banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. C. Terikat oleh persajakan, rima, dan irama. Jenis puisi. A. Puisi lama. Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat oleh berbagai peraturan, seperti banyaknya baris tiap bait dan banyaknya suku kata tiap baris. Adapun puisi yang termasuk ke dalam puisi lama adalah mantra, pantun berikat, talibun, pantun kilat atau karmina, gurindam, dan syair. B. Puisi baru. Puisi baru tidak terikat lagi oleh beberapa aturan, sehingga bentuknya lebih bebas dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Contoh jenis puisi baru diantaranya satir, puisi kritik sosial, ode, elegi, serenada, dan masih banyak lagi. Nonfiksi. Nonfiksi adalah cerita yang didasari data atau fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dan bukan khayalan.
Ciri-ciri nonfiksi: A. Unsur faktualnya lebih menonjol. B. Bahasanya yang digunakan cenderung denotatif. Nonfiksi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu buku informasi dan buku biografi.